Kan air itu kan ada 3 jenis. Ada tahirun, mutahhirun, suci mensucikan, ada suci tidak mensucikan, ada yang ketiga tidak suci pun tidak mensucikan. Nah, air yang digunakan untuk bercebok, beristinja ini adalah air yang suci mensucikan. Apa maksudnya suci? Suci itu bisa digunakan untuk masak kopi, air kopi, bisa digunakan untuk bikin susu, air untuk bisa masak itu suci. Mensucikan boleh juga digunakan untuk berwudu, menghilangkan najis, mandi janabah, dan mengangkat hadas. Itu namanya suci, mensucikan, dan air itu yang disebut dengan air mutlak. Apa air mutlak? Air yang turun dari langit, yang muncul dari bumi, yang belum terkontaminasi, yang belum tercampur, bersih dan belum dimakan. Itu air mutlak, suci mensucikan. Pakai air. Yang kedua, yang ketiga, bersuci dengan batu doa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah kajian rahmatan lil alamin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beristinja, salah satunya dengan menggunakan batu. Nah, keterangan ini, pembahasan ini terkait istinja bercebok dengan batu. Al-istinja bil hajari, beristinja dengan batu, dengan hazar. Sebelum masuk ke dalam, apa definisi batu kita? Apa definisi kriteria batu? Salah satunya sudah disebutkan, jenis dari batu itu tisu. Beristinja dengan batu, apa yang sejenis batu, yaitu tisu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, gimana kriteria definisi batu itu? Ada 4. Yang pertama, benda suci, 1. Yang kedua, kering, 2. Yang ketiga, permukaannya mampu menyerap. Dan yang keempat, dimuliakan bukan makanan. Tuh kriteria batu. Makanya masukkan tadi cebok dengan tisu, boleh apa enggak? Boleh. Coba tisu itu pertama benda suci. Suci atau tisu? Yang kedua kering. Tisu yang kering, Pak. Kalau tisu basah nggak boleh, nggak bisa. Yang ketiga, kasar, mampu menyerap. Tisu mampu menyerap enggak? Yang keempat, bukan makanan. Tisu makanan bukan. Berarti boleh cebok dengan batu, dengan tisu. Itu kriteria. Ketika orang melihat ada air kambing, Pak, kering, benda padat, mampu menyerap. Kira-kira boleh nggak cebok dengan air kambing itu, Pak? Benda padat, kering, bisa menyerap, boleh nggak? Boleh nggak bercebok dengan air kambing? Boleh apa? Ya nggak boleh, Pak, najis. Bercebok dengan keramik nih, Pak, nih. Boleh apa nggak cebok batu dan keramik? Boleh apa nggak? Masukkan kepada rumus itu. Benda padat, suci, kering dan keramik ini. Kering terus makanan bukan keramik ini. Bisa nggak? Iya, nggak bisa, nggak bisa menyerap nih, Pak. Tapi kalau pantatnya keramik, kalau ini dibuka ada pantatnya, boleh nggak? Boleh, karena untuk menyerap. Temboknya, mana temboknya? Bisa nggak berbicara dengan temboknya? Beristinja dengan temboknya? Bisa nggak? Itu saya pegang dulu. Izin ya. Temboknya kayak kayu begitu. Tapi ada yang temboknya yang kering begitu, yang
kasar. Boleh tuh. Berarti sehingga bercebok dengan tembok kasar yang bisa menyerap benda suci yang ditanaman. Makanya dulu saya waktu sekolah, nanti SOP itu di sekolah nggak ada ya, mau kencing nggak ada ya. Karena ke belakang sekolah tuh pojok ke diri, udah kencing istiqomah langsung itu ajaran rahmatan lil alamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang dimuliakan oleh Allah? Ada orang tukang penjual roti, jualnya jual roti. Dia bercebok beristinja pakai roti. Maaf ini Bang Bos. Ini contoh aja, boleh nggak? Karena berhubung dengan kos roti, karena gak ada di Sunda pun pakai cebok pakai roti. Boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Kok ada yang boleh, ada yang nggak? Ikhtilafnya yang Muhammadiyah. Masukin rumus tadi itu. Apa benda padat? Kedua, kering. Ketiga, kamu menyerap. Tapi kamu menyerap nggak? Yang keempat, makanan dia nggak boleh. Karena makanan, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masukkan aja kepada Al-Ustaz. Itu yang dimaksud definisi batu. Seperti genteng, batu itu misalnya. Kalau bersuci bercebok dengan gedung pisang atau dengan daun pisang, kita dulu mau di kebun nggak ada ya, ini ada daun pisang udah dipakai kira-kira bisa apa enggak tuh? Kenapa? Iya, tidak merah. Hah? Iya, tidak merah. Daun pisang itu licin. Sama seperti kaca itu. Tapi kalau ranting pohonnya kering, punya benda padat, suci, kering, menyerap, dan ditanam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, al-istinja bil hajari, bercebok dengan mata. Wa huwa al-musamma bil mutahhir al-mukhaffif, yang disebut dengan istinja dengan batu, beristinja dengan tisu, beristinja dengan tembok, beristinja dengan pelapon, dengan tisu, itu wa huwa musamma disebut dengan al-mutahhir al-mukhaffif, yang mensucikan, yang meringankan. Artinya najis itu Pak tidak hilang 100%, hanya tipis-tipis aja. Mohon maaf ya Pak ya, memang harus vulgar. Ketika Bapak nih bercebok menggunakan tisu, kira-kira Pak, ketika pantatnya dicium itu masih wangi atau masih bau? Masih bau. Nah itu yang dimaksud dengan al-mutahhir al-mukhaffif, mensucikan yang meringankan, yang tipis-tipis aja, menghilangkannya ke 100%, hanya sekedar bendanya air najis yang tipis-tipis. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini meluas terkait bersuci. Bersuci ini kan ada 3. Ada mutahhir muhim, ada mutahhir muzin, ada mutahhir mukhaffif. 3. Ini terkait bersuci. Pertama ada mutahhir muhim, suci dengan berubah sifatnya. Contoh seperti arak. Arak itu najis. Ketika berubah sifatnya secara alami menjadi cuka, maka cuka itu suci, boleh dikonsumsi. Cuka itu namanya mutahhir muhim, suci dengan berubah sifatnya. Jadi contohnya ini. Ada yang bertanya, Ustaz,
Gimana ramai di media sosial, ada nyebarin sampo sabun yang mengandung enzim B2. Apa B2? B2. Gimana tuh sikap kita? Ada sampo, ada sabun yang mengandung enzim B2. Sikap kita kalau saya, yang pertama belum tentu bisa dari persaingan bisnis, persaingan kopi. Berarti kalau belum tentu ini barang suka, berarti boleh dipakai. Yang kedua, ini pendapat Mazhab Hanafi. Ketika si B2 ini, enzim B2 ini sudah berubah sifatnya menjadi sampo kah itu, menjadi sabun kah itu, berubah sifatnya. Udah tidak B2 lagi, namanya sampo, namanya sabun, maka boleh dipakai. Itu menurut pendapat ulama-ulama fikih dari mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i tidak boleh, tidak kasih. Tapi ada pendapat yang lain boleh. Nah, hadir jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama mutahhir, suci dengan berubah sifat. Yang kedua ada mutahhir muzih. Apa? Menghilangkan najis 100%. Apa bebas? Dan suci dengan air itu disebut dengan mutahhir muzih. Menghilangkan najisnya bukan sekadar benda yang halus-halus atau hilang. Kalau dengan air. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mutahhir muzih. Kemudian yang ketiga ada mutahhir mukhaffif, mensucikan yang ringan, mensucikan yang tipis-tipis. Artinya najis itu nggak hilang 100%. Namanya bersuci dengan batu, bersuci dengan hadat, bersuci dengan tanah. Al-istinja bil hajar wa huwa musamma bil mutahhir muhaffif wa amal ma'u fa huwa mutahhir muzir wa yazibul istinja 'ala al-thawr. Kata dia kita, kata guru kita, wa yazibul istinja, wajib hukumnya beristinja 'ala al-thawr, dengan buru-buru, dengan bersegera. Kapan? Indah khasyati tanajjusi ghairi ma'alihi au iradati na'wis sholati. Ketika takut dapat menajiskan pada selain tempat najis. Yang kedua apa? Ketika mau melaksanakan sholat atau yang seumpama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait hukum beristinja ini, di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa hukum beristinja itu ada 5 sebagaimana hukum syariat. Ada hukum beristinja, hukum bercebok itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya haram. Cebok beristinja hukumnya sama seperti hukum syariat, ada wajib, sunnah, makruh, mubah, satu lagi haram. Mana yang beristinja bercebok yang hukumnya wajib? Wajib itu beristinja, wajib itu bercebok. Ketika yang keluar dari 2 lubang itu sesuatu benda najis yang basah. Paham nggak kira-kira benda najis yang basah? Paham ya? Mesti perjelas masalah ini, mau makan ini. Terus suatu benda najis yang basah keluar di 2 lubang itu, wajib hukumnya bercebok. Ada yang kedua,
Hukum beristinja itu sunnah. Apa itu sunnah definisinya Pak? Apabila dilaksanakan apa pahala, kalau ditinggalkan ya tidak pahala. Artinya sunnah itu bercebok, sunnah itu beristinja kapan? Ketika yang keluar dari dubur dan kubur itu sesuatu yang kering, sesuatu yang kering. Apa? Contoh ada orang kedolong, apa kedolong itu? Lagi main kelereng, minggu, masuk ke dalam perutnya, ketelan ke dalam perutnya, kelereng. Dikeluarin keluar dari belakangnya. Hukum bercebok ketika benda yang keluar ke kelereng, hukumnya sunnah. Tapi kalau yang keluarnya bukan hanya kelereng, dibarengi dengan yang des-desak itu, buat bapak, ya wajib. Tapi bukan hanya kelereng yang keluar ke kami karena des-desnya itu. Dibarengi dengan yang tadi itu benda yang najis yang basah. Itu hukumnya sunnah. Ada yang hukumnya makruh bercebok keluar. Beristinja hukumnya makruh, hukumnya makruh. Apa definisi makruh? Apabila ditinggalkan kata pahala, apabila dilaksanakan ya apa? Makruh itu dibenci. Jadi kalau nggak cebok ya nampak pahala, kalau nggak cebok, kalau cebok justru malah dibenci. Yang mana tuh hukumnya cebok makruh itu Pak? Ketika yang keluar dari dubur dan kubur itu adalah angin. Apa definisinya? Apabila yang keluar dari dubur itu angin, apa? Iya, kenceng dong. Ini saya mau ngomong begitu nggak enak, pasal depan saya udah angkat-angkat begini. Kalau yang keluarnya angin Pak, kalau baunya luar biasa. Mau cebok makruh Pak? Nggak boleh. Makruh. Justru kalau dia cebok nggak dapat apa-apa dia. Keluarnya angin kan bukannya bocor. Apakah yang depan juga kalau angin Pak? Mau makan Bu yang di belakang itu yang di depan kalau angin nggak Bu? Apa sama yang di belakang kalau angin itu yang di depan itu? Apa yang keluar dari lubang itu angin? Itu makruh bercebok. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, keberapa tadi? Wajib, sunnah, makruh. Yang keempat, mubah. Mubah itu apa? Dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan juga boleh. Yang mana tuh cebok yang hukumnya mubah tuh? Apabila yang keluar dari lubang itu keringat. Keringat dulu rencana nih, boleh juga. Ada yang kelima haram cebok apabila berceboknya menggunakan air nyolong. Ceboknya besar tapi perbuatannya haram. Kenapa? Airnya dapat nyolong, gosok. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait hukumnya istinja. Nah, imam kita, guru kita wajib al-istinja. Wajib hukumnya beristinja itu alal faul, dengan bersegera, dengan buru-buru ketika khawatir di dalam diri kita kalau najis ini melebar kemana-mana yang dapat mengotori kepada tempat yang lain. Yang kedua, ketika mau sholat atau seumpama sholat, jadi wajib cebok, buru-burunya juga wajib. Maka ada pertanyaan, apakah buru-burunya itu wajib apa enggak? Ceboknya hukumnya wajib, buru-burunya itu segeranya itu hukumnya wajib apa tidak? Dijawab dari keterangan kita ini, kata kiai kita ini, kata guru kita ini, tegak. Kalau dalam kondisi ini tadi yang disebutkan tuh wajib buru-buru, tapi di luar kondisi itu nggak wajib buru-buru.
kecil kencing jam 7 pagi nih, itu enggak, jam 7 pagi cewek pun enggak apa-apa. Nanti ketika jam 11, setengah 12 mau sholat cewek, ataupun ketika mama buang hajat jam 7 pagi buang hajat, enggak langsung cewek jam 7 pagi, enggak apa-apa. Nanti ketika jam 11 atau 11 mau sholat baru cewek. Jadi tergantung guru-gurunya wali kota pilihan kondisi. Ketika ada orang di jalan tol pengen buang air kecil, di tengah tol berhenti buang air kecil. Selesai buang air kecil, dilihat di mobil air nggak ada, lihat juga tisu nggak ada. Dia tidak cuma satu, ada air radiator. Gimana tuh? Kalau itu wajib buru-buru kan? Keberatan itu. Isu gak ada, air gak ada. Maka udah keterangan itu juga buru-buru itu kalau kondisinya tadi. Kalau di luar yang tadi, buru-burunya gak wajib nanti tuh. Udah masukin lagi burunya lagi ke dalam. Nanti ketika mau sholat jam 11 tadi itu atau menjelang sholat jam setengah 3 tadi cebok banget. Lalu gimana dong Pak Ustaz? Cara saya kan najis, sarung saya najis terkena air kecil. Nah itu urusan lain. Kalau mau sholat ya ganti dulu celananya gitu, sarungnya ganti dulu yang bersih, yang suci. Ini menekankan cewek itu hukumnya wajib dengan bersegera ketika di dalam diri kita ada kekhawatiran kalau hadis yang keluar kita punya kemana-mana, segera. Yang kedua, hendak ketika kita melaksanakan ibadah sholat atau sunnah itu cebok dengan bersegera. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena beristinja bercebok ini adalah mutahhir muhafif yang mensucikan yang beringan, artinya ya 100% menghilangkan najis, hanya tipis-tipis saja, maka boleh beristinja dengan bahan. Arti kebolehan di sini boleh dipakai, boleh juga enggak. Karena beristinja dengan batu itu tidak hanya ketika nggak ada air, walaupun air berlimpah boleh juga kita beristinja bercebok dengan batu, dengan tisu. Namun pertanyaannya, jadi nggak sah nggak bercebok beristinja dengan batu ini? Ketika masuk dalam belakang persyaratan ini, maka beristinja dengan cebok, bercebok beristinja dengan batu, dengan tisu jadi. Kalau dalam persyaratan ini bercebok dengan tisu, kemudian wudhu dengan air, sholat jadi. Nah, seperti apa belakang persyaratan ini? Nah, insya Allah karena cuaca sudah terang, dalam kesempatan lain kita akan lanjutkan terkait al-istinja bil hajar, bercebok beristinja dengan batu atau yang sejenis dengan batu. Di antara jenis batu itu adalah tisu. Faslun wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah ujian kita. Semoga ada manfaatnya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehilangan dan kesalahan yang saya lakukan. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana kalhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma akrimna bil fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, berikan kesalahan dan dari saya. Astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.